Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Syarifah dan kita juga masih di tema 6 muatan IPA. Anak-anak, kita sangat bersyukur sekali tinggal di Indonesia, negara yang kaya akan flora dan fauna. Karena kita oleh Allah diberikan banyak sekali aneka macam flora dan fauna, maka kita harus berusaha untuk melestarikannya agar kita dan anak cucu kita dapat terus memanfaatkan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Masih di tema 6 muatan IPA kelas 4 di KD 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di sekitar dan upaya pelestariannya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang siklus hidup dan pada kesempatan ini kita akan membahas upaya-upaya pelestariannya. Namun sebelum itu kita lihat ini adalah contoh hewan langka atau hewan yang sudah jarang ditemui karena keberadaannya semakin berkurang. Contohnya adalah komodo. Kemudian ada juga cendrawasih, badak bercula 1, anoa, harimau Sumatera, ada juga jalak Bali, orang hutan. Itu adalah beberapa contoh satwa ya. Kita lihat ada, nah ini floranya atau tumbuhannya, ada Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, ada juga kesemek, ada jamblang atau kalau orang Jawa bilang duet, pohon duet ya atau buah duet. Nah, tadi kita sudah tahu beberapa flora dan satwa langka yang ada di Indonesia. Kita akan belajar tentang penyebabnya. Mengapa hewan dan tumbuhan bisa menjadi langka? Ada beberapa penyebab hewan dan tumbuhan menjadi langka. Yang pertama adalah eksploitasi secara berlebihan oleh manusia atau pemanfaatan secara berlebih-lebihan oleh manusia. Ada juga perburuan liar, kemudian penebangan liar, dan alasan yang lain hewan dan tumbuhan menjadi langka adalah perkembangbiakannya susah. Contohnya seperti badak bercula 1, gajah, dan beberapa hewan lain itu memang perkembangbiakannya susah. Dan untuk tumbuhan biasanya menjadi langka karena tumbuhnya lama. Selain tumbuhnya lama, manusia kadang malas mengembangbiakannya karena rasa buahnya yang kurang manis. Misalnya seperti buah jamblang atau duet tadi, manusia malas mengembangbiakannya karena memang rasa buahnya cenderung kurang manis. Kita akan melihat upaya pelestarian setelah kita tadi tahu penyebab-penyebab dari punahnya flora dan satwa, maka kita akan melihat bagaimana sih upaya pelestariannya. Beberapa upaya pelestarian yaitu dengan pembuatan undang-undang. Ini dilakukan oleh pemerintah. Nanti kita akan melihat undang-undang nomor berapa yang berisi tentang pelestarian sumber daya alam. Ada juga penangkaran. Penangkaran itu adalah pengembangbiakan flora dan satwa di luar habitat aslinya dengan campur tangan manusia. Kemudian ada juga pembudidayaan. Pembudidayaan adalah kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu area lahan untuk diambil manfaat atau hasil panen. Kemudian ada dua macam pelestarian, ada pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian flora fauna pada habitat aslinya. Contohnya suaka marga satwa atau cagar alam.
Dan sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Contohnya kebun binatang ataupun taman safari. Kita akan melihat di sini ada Undang-Undang Perburuan Hewan Langka, diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya untuk mengurangi atau untuk mencegah kepunahan hewan langka. Nah, ini adalah contoh penangkaran rusa. Seperti ini ya, ini memang usaha yang dilakukan untuk mengembangbiakkan satwa di luar habitat aslinya. Ini aslinya di hutan, tetapi ini sudah berada di luar habitatnya. Ini adalah contoh pembudidayaan lebah madu, karena kalau pembudidayaan nanti akan diambil manfaat atau hasil panennya. Bisa, ini contohnya lebah madu, bisa juga udang atau mungkin ikan dan lain sebagainya. Ini adalah contoh Suaka Marga Satwa Ujung Kulon. Di sana banyak terdapat badak bercula satu. Ini adalah kebun binatang atau pelestarian ex situ, pelestarian satwa di luar habitat aslinya. Demikian anak-anak pembelajaran kita. Semoga setelah anak-anak mempelajari tentang pelestarian hewan dan tumbuhan, kita semua dapat berpartisipasi dalam pelestarian tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Teruslah menjadi anak-anak yang memiliki semangat untuk terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.